Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada hari Rabu tanggal 6 November ini, kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa memperkenankan kami hidup, bernafas bergerak di hari ini, dan dipercayakan juga untuk menunaikan tugas pekerjaan pelayanan di hari Rabu ini. Namun sebelumnya, kami rindu untuk dituntun, diterangi oleh firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami dan kuasai kami. Di dalam kami akan membaca, merenungkan, dan kami akan mengaplikasikan itu dalam hidup kami hari ini. Bersabdalah, kami telah siap ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 46 dan 47. Demikian bunyinya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikian bacaan Alkitab, dan mari bersama-sama kita dengarkan renungan yang diberi judul Bait Allah, Pusat Segala Hikmat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yesus Kristus berada di bait Allah ketika Yusuf dan Maria menemukannya. Hal ini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus pada masa kanak-kanak sangat mencintai bait Allah, bahkan bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, dan mereka sangat mengagumi akan kecerdasannya atau hikmatnya. Sikap Yesus Kristus memberi teladan kepada keluarga-keluarga Kristen untuk selalu dapat mendorong anak-anak berada dalam aktivitas gerejani, sebab di sanalah terbentuk sikap takut akan Tuhan Allah. Amsal 1 ayat 7. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Ibarat mobil adalah pengetahuan dan hikmat adalah setirnya yang mengendalikan kita ke arah tujuan yang benar. Itu sebabnya kita membutuhkan pengetahuan dan hikmat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan butuhkan secara baik dan benar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah adalah sumber hikmat. Bait Allah sering diidentikan sebagai pusat hikmat di mana Tuhan Allah hadir berbicara lewat kitab suci, para imam, nabi, dan orang-orang tertentu. Amsal 3 ayat 1-8. Oleh sebab itu orang yang mencintai hikmat juga mencintai bait Allah atau gereja. Ketika berada dalam persekutuan gereja kita ditegur, dikoreksi, dikuatkan, dan dihiburkan melalui firman Tuhan. Mereka yang mencintai bait Allah akan diberkati dengan hikmat dari Tuhan. Tantangan di era milenium adalah ketika tendensi anak-anak kita lebih menghabiskan waktu kepada hal-hal yang sia-sia, bahkan terjebak pada perilaku amoral dan kejahatan. Mereka dipengaruhi oleh informasi melalui mengakses situs dan website yang transparan, melanggar susila, moral, dan etika. Keluarga Kristen harus menjadi filter terhadap perkembangan anak-anak dalam memilih ruang-ruang pergaulan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, gereja terpanggil agar menjadikan rumah gereja dan programnya sebagai tempat dan sarana yang kondusif, aman, dan nyaman sebagai pusat pergaulan anak-anak kita.
sebab di sanalah sumber hikmat dan kebijaksanaan yang membuat anak-anak yang berkualitas. Marilah, saudara-saudara, kita melakukan bagi anak-anak kita, bagi cucu kita, cece kita, bagi anak sarani kita, dan siapapun. Pasti Tuhan Yesus menyertai dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa Sorgawi. Lewat terang firman ini diingatkan kepada kami, selaku orang tua, Mama Ani, Papa Ani, di dalam kami akan melakukan tugas tanggung jawab yang merupakan amanat agung Yesus Kristus untuk diajarkan, dibina kepada anak-anak kami, pada keturunan kami, supaya mereka mengerti, memahami, dan mereka ditambahkan kekuatan iman, melihat perilaku kehidupan kami selaku orang tua, oma, opa, mama Ani, papa Ani, bahkan orang-orang yang mereka tuakan, untuk melihat teladan, yang di dalamnya teladan Yesus Kristus, Ia telah nyatakan bagi kami. Dan kami ya Tuhan, diberikanlah waktu kesempatan untuk senantiasa membina kepada anak-anak kami, agar supaya mereka benar-benar mau beribadah, bersekutu, baik di ibadah kolom, baik ibadah gereja, bahkan dalam ibadah-ibadah pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu. Ya Bapa, dengan kecanggihan teknologi ini, biarlah Engkau mengarahkan anak-anak dalam Roh Kudus untuk supaya mereka takut dan hormat akan Tuhan dan juga orang tua dan orang yang mereka tuakan dalam kehidupan saat ini. Diberkatilah kami semua yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paslaten, dan diberkati kami semua, Badan Pekerja Pelayan Khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, bersama perangkat pelayanan gereja Tuhan, di dalamnya Komisi Multimedia yang senantiasa memberikan pelayanan penyebaran firman Tuhan lewat channel YouTube Maranatha Paslaten. Dipulihkan dan sembuhkan bagi mereka Tuhan yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga, baik ketika ada di rumah, baik ketika ada di rumah sakit, atau di tempat dimanapun Tuhan. Tuhan Maha tahu, mereka yang mengikutinya diberkati, disertai, dikuduskan, dan diberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka doakan itu Tuhan dengar baik, dan Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat serta mengabulkannya. Terima kasih banyak Bapa, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan November ini, kami serahkan kepada Tuhan, dan biarlah kami akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam tugas pelayanan kami di bidang kami masing-masing. Dengar dan sambut doa kami ini, ampuni dan kasihani kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.